Ini semua sih harus dijelajahi. Banyak ya? Iya banyak, karena masih banyak hutan belantaranya. Iya, ya. Kalau sampean pernah kemana aja? Saya ke Kaltara. Kaltara itu kalau Kaltim ya Kubar. Kalau di Kalteng ya kemarin Palangkaraya, Pangkalan Embun, Lamandau. Itu Dayaknya apa itu? Kalau di Kaltara itu apa aja sana Dayaknya? Di sana kalau di Kaltara banyak juga sih, tapi mayoritas Sundaye. Cuman di sana kan ada nama kampung juga sih, kampung namanya Sesua. Itu Dayak Belusu. Oh, Belusu. Iya, Itu Belusu. supnya Londaya atau Supnya Murut. Murut? Iya, Oh. Murut kan banyak macam Pak De. Iya, iya, iya. Singalan, Tahol, Abai itu rumpun Murut itu Pak De. Oh. Itu yang saya tahu. Berarti di Malaysia juga ada Murut itu? Ada. Murut Indonesia sama Malaysia ya? Iya, sama. Termasuk Iban itu ya? Iban lain lagi. Iban di mana? Iban itu kan di daerah Kalimantan Barat. Oh gitu. Iya. Tapi Sungai Utik kan. Iban Malaysia itu. punya juga ya Iban ya? Malaysia punya juga. Kan tembus Kalbar kan tembus Malaysia juga. Iya, 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 gitu iya. kan. Banyak macam lah Dayak ini. Misalnya dari Samarinda itu Pak De, kita ini ke Tenggarong dulu. Nanti dari Tenggarong kita lewati Jahap. Jahap itu Jahap. masih apa? Kebanyakan mayoritas suku apa? Sana sudah ada kampung Dayaknya. Iya, Dayak Benua. Benua juga Iya. ya. Jadi di Jahap itu naik lagi kita nanti Senoni. Di situ daerah bekas perusahaan Kayu. Oh. Senoni ya. Akasia. Habis Senoni naik kita ke Kota Bangun. Jadi persimpangan kan? Kalau Kota Bangun mayoritas Kutai. Kutai. Orang Kutai ya. Campuran juga sih. Dayaknya ada juga. Ada juga. Cuman kan namanya di daerah Kota Bangun kan pesisir itu. Iya, iya. Pinggir sungai. Pinggir sungai ya. Pasti banyak orang Kutai di Terus situ. naik lagi Kota Bangun, Kita naik belok lagi kiri. belok kiri. Iya, ke Kubar itu. Kalau mau ke Kubar belok kiri berarti. Iya, belok kiri. Kan cabang itu sungai itu ya. Iya. Bukan sungai, jalan. Nggak, kalau lewat Ini- kapal-kapal naik dari Samarinda tuh, nah, Kujang, Sungai Kujang. Oh, itu kapal nama sungainya masih banyak saya belum tahu. Pak De. Cuman ya nama yang saya tahu sih Sungai Kedang Pahu aja. Oh, Itu gitu. sudah mau masuk di daerah Kubar. Kuba. Sungai Kedang Pahu itu. Makanya ada namanya Muara Pahu kan? Iya, iya, iya. Nah, itu bersebelahan dengan Sungai Kedang Pahu itu. Kita sekarang kan darat biasanya lebih ini kan. Berarti kalau kita yang tadi Mas yang ke rute Gunung Bayan itu berarti ke kiri dia ya? Iya, Ke kita kiri. kita lewat darat ke kiri. Ke kiri. Dulu ya waktu itu saya sih sekitar 8 jaman. Samarinda ya? Iya, itu sudah sampai Melak itu. Melak ya. Tapi kalau dari Melak ke Tering itu ya 1 jaman lah. Berarti Tering itu ke Naik lagi kita. ke dari naik Melak, lagi, ke iya. barat lagi istilahnya. Kita ya? lewat dari Linggang Melape itu. Simpang Linggang Melape. Nanti kan di Melak di Barong itu kan nanti ada persimpangan itu Pak De. Barong Kita, Tongko. iya, belok kanan kita ke Melak, kita lurus. Tering ya? Iya, ke arah Linggang Melape itu. Di Linggang Melape kan belok kiri simpangan ini bundaran nih. Tugu itu kan. Belok kiri Melape, kita belok kanan ke Marimun. Nanti tembus Tering. Iya, di situ. Kalau sampai ke Mahulunya berarti bisa lewat darat ya? Mahulu ini masih sementara proses ya, lewat Riam itu naik speed kan. Iya. Kadang ya naik kapal. Longiram, kecamatan kan. Itu masih Kubar itu. Dari Tering ke naik ke Mahulunya nggak bisa ya darat ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Naik kapal. Taman Kayan Mentarang. Kayan Mentarang ya? Tapi kalau di Kaltara lebih enak itu misalnya di Malinau. Ya kita ke terjun air terjun Martin Bila, terus itu air terjun Semolon, itu air panas itu. Oh gitu ya? Iya, baru itu di daerah Belusuh itu kampung Belusuh dekat KTT Kabupaten Tanda Tidung ada wisata Gunung Rian. Jadi gunung tertinggi gitu. Semuanya sih menurut saya enak semua. Borneo memang Borneo. mantap. beda subetnisnya pun Iya, juga iya, beda adat istiadatnya Iya, kan. Jadi iya. kita bisa tahu masing-masing subetnis ini kan. Iya. Ada juga yang kayak di pemandian air panas. Padahal Kalimantan ini tidak ada gunung Merapi ya. Iya, iya, Misalnya iya. ada air panas. Sama ini
hutan adat Tane Olen. Itu tepatnya Itu di termasuk di Malinau. Mentarang itu. Malinau. Oh, Malinau. Belum masuk Kayan. Kayan Mentarang masih naik ke atas lagi. Memang masih hutan belantara ya sana. Naik speed berarti ya? Naik speed, naik pesawat. Kampung adat namanya Tane Olen. Aha. Tane Olen Di mana itu? Setulang Malinau. Setulang, Malinau ya. Itu tempatnya penelitian di situ. Penelitian. Jadi Gitu misalnya ya. ada orang luar negeri itu, Ah, ah. bule-bule apa itu, Ah, kalau ah. penelitian ke situ dia. Mulai dari binatangnya penelitian, Iya, iya. tumbuh-tumbuhannya. Bahkan sempat di Malinau itu bikin film. Mungkin Pak De nanti bisa cari lah di YouTube, Apa Bruno itu? Manser. Hah? Bruno Manser. Bruno Manser. Iya, Itu itu apa? Tokoh. Nama orang Bruno Manser itu. Iya, Bruno Manser. Dia menceritakan Perjalanannya ke Kalimantan, menemukan orang Dayak Iya, Mbak. yang tinggal di hutan. Ah, Gitu. ah, 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 ah. Sekalinya ada illegal logging, jadi tempat tinggal dia digusur. Jadi dia mau pengen memerdekakan mereka gitu. Oh, loh. pernah denger aku. Iya, Bruno Manser. Itu lain di Malaysia kah, Mas? Larinya ke Malaysia ya? Iya, larinya Malaysia, cuman adegan filmnya di Malinau. Oh, gitu. Kopi rimba memang best. Ah, iya. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu kopi rimba itu di mana ya, merapat di Mangrove Salebah, Bontang, Kalimantan Timur. Kebetulan hari ini kita lagi nyantai sama ownernya, Ya. pemiliknya juga Om Fahmi Hio, Ya, seniman. Seniman. Tokoh senimannya Kota Bontang. guru besarku. Yang penting hidup berbuat ramahlah kepada alam. Asia. Karena ya sarang semut itu tanaman yang tumbuh di pohon, di mana di situ di dalamnya ditempati semut. Oh, gitu. Bukan tanah kayak Bukan. sarang tanahnya Bukan, itu ya. bukan. Oh, gitu. Sarang semut ini adalah seperti benalu Ha-ha. yang tumbuh di pohon, cuman dia berbentuk sarang bulat dan tumbuh. Di rumahin semut. Ya, Di dalamnya. ya. Oh, gitu. Dan sekarang yang terbarukan adalah bajaka. Ya. Jadi sarang semut ini sudah mulai tenggelam namanya oleh Ya. keampuhan bajaka. Sebetulnya banyak orang yang memanipulasi tentang Borneo. Borneo adalah sebuah pulau di mana dia adalah paru-paru dunia. Jadi sudah nggak bicara kearifan lokal, Ya. kearifan dunia ada di Borneo. Jadi mari kita jaga sama-sama Borneo, kita lestarikan bersama, mulai dari hal kecil, kita ajarkan ke teman-teman supaya untuk next generation kita bisa mempunyai anak cucu yang sehat secara lingkungan, secara budaya. Karena anak muda Bontang sudah bisa mengimplementasikan apa itu arti saudara. Dari dulu di jalanan saya bawa adik-adik ini untuk saling peduli dengan penderitaan saudara-saudara di luar pulau, bukan di dalam pulau. Jadi hidup itu jangan cuma bicara toleransi, bicara loyalitas, tapi kita perbuatan adalah pelaksanaan kata-kata. Yang pertama, saya sekarang untuk usia saya yang 50 lebih, saya sudah tidak merasa sebagai perantau. Itu nomor satu. Nomor dua, Borneo atau Kalimantan adalah sorga kecil yang ditampakkan di dunia oleh Tuhan. Itulah Borneo. Jadi alangkah ruginya teman-teman di luar sana kalau kalian tidak pernah berkunjung ke Borneo, di mana serpihan surga ada di sini. Ya. Oke, Bontang ini adalah sebenarnya bagi gue kota yang sangat nyaman. Kenapa gue bilang nyaman? Belum pernah gue menemukan satu daerah genrenya banyak. Ini termasuk genre banyak loh. Sumpel loh. Iya. Iya. Jadi beraneka ragam, makanya gue bingung nih, kita mau pakai suku yang mana? Kita nggak bisa. Tapi di sini bagaimana sama-sama suku itu saling menghargai dan tidak ada perang dan sejarahnya di sini belum pernah gue dengar namanya perang suku. Ada nggak yuk? Ada. Mungkin gue salah nih. Nah itu kan makanya yang satu daerah aja, satu suku aja bisa berantem, ya kan? Nah di Bontang ini gue mendapatkan yang benar-benar
rumah yang Indonesia lah di sini. Landscape-nya Iya, landscape kecil gitu Indonesia. kan, kayak gitu. Bukan karena gue tinggal di Bontang nih ya, gue bukan. Tetapi gue merasakan itu. Kalau untuk alam sendiri, di sini kan gue ngeliat apa namanya hutannya adalah hutan tropis ya. Terus yang uniknya itulah kalau hujan nih. Kalau hujan, misalnya kan di daerah lain, misalnya udah tentu nih, misalnya Bogor, kota hujan gitu kan. Seluruh Bogor hujan. Terus September, Oktober sampai November tuh pasti hujan. Nah di sini nggak bulan apa pasti hujan gitu. Karena Terus lucu apa? 100 meter kadang nggak hujan. Nggak hujan itu yang gua. Nah, Unik, karena Unik Di ya. sini itu hujannya itu terbuat dari ini uapnya daun. Oh gitu Mbak ya. Ya itu yang gue pelajari. Ya, Makanya nah itu ada. Jadi Jadi akibatnya ya begitu, kadang 100 meter hujan, 100 Iya. meter lagi nggak hujan. itu yang gue pelajari. Oh lucu Iya, ya iya, ternyata. iya. Jadi gue udah naik motor ya, kering, Sudah, basah, tiba-tiba di ujung edan. Masih panas. Gua malu Kita tuh, sendiri Fer. pakai Pernah jas malu hujan. tuh. Iya, iya, iya. Nah kalau untuk apa? Itu sampai melihat di daerah lain nggak punya Mbak ya? Nggak ada. Nggak ada Di sini ya. doang itu kan. Makanya, nah terus kalau masalah alamnya, masalah hutannya sih, ya gue ngelihatnya, gue belum pernah melihat. Kalau di Sangki mah ya pure hutan ya. Tetapi itu juga beberapa bagian ada yang bolong-bolong gitu kan. Maksud dalam kata bolong-bolong adalah ada masyarakat yang membuka lahan. Nah itu yang apa namanya di sini yang gue lihat seperti itu. Terus tambang gitu kan, tambang liar gitu kan, yang tambang-tambang yang kayak arah ke Samarinda gitu kan, airport deh gitu contohnya. Ya. Nah itu yang bagi gue kok itu kan ilegal. Gue nggak tahu deh ilegal atau enggak, supaya gue nggak salah ngomong karena Ya, gue ya. juga belum dapat data Iya. itu gitu kan. Tapi sangat sayang sekali gitu kan. Bagi gue adalah airport itu adalah mukanya provinsi Iya. atau kota atau apalah. Nah itu ya. Jadi bagaimana kita mau ekowisata kita bagus gitu kan? Mau dilihat orang, sedangkan kita dari pesawat nih, gue punya dapat datanya tuh ya. Di pesawat gue ngambil film itu bolong semuanya, Fer. Botak. yang kerukan semuanya. Gue pertama kali kesini tuh kaget setengah mampus gue bilang, Iya, iya. gila tuh di bawah ya. Kalau di NTT, lu mau landing aja cakep setengah mati tuh. Lautnya masih kelihatan dasarnya. Terus tebing-tebing bukitnya NTT. Iya, iya, Waktu gua ke Flores, Iya. ya kan? Iya, iya. Itu keren banget. Terus gua ke Papua, manuvernya aja tuh pesawat gua tanpa begini. Tet, di Teluk Cendrawasih tuh. Mampus gak lu? Keren. Kalau di Kalimantan? Ya itu tadi. Gua begini kan. No. Iya. Kiri kanan bolong-bolong. Iya. Gitu. Jadi ya gua nggak tahu siapa yang harus gua berbicara dan harus Iya, siapa yang betul kita Mbak. Terus kapasitas ya, kita kan. gue juga nggak punya kapasitas Iya, itu. betul ya. Tapi gue tidak pernah di jalan, Fer. Gue tidak pernah mau demo di jalan. Iya. Ya. Lebih cenderung berbuat sesuai konsep kita, Mbak ya. Betul, lebih baik gue bukan mengedukasi ya, berbagi Iya. bagi bagaimana kita mengingatkan bahwa bumi ini atau Indonesia ini adalah rumah kita, gitu loh kan. Bagaimana kita bisa menyayangi rumah kita dan peduli akan rumah kita, gitu kan. Kan kembali lagi ke manusianya. Jadi ini ada pilihan, Mbak. Menurut sampean Kalimantan ini lebih tepat dijadikan ibu kota, atau ini secara bukan ke pembahasan yang jauh atau tinggi ya, kapasitas sebagai Mbak Nina. Nah, kalau itu Lebih cocok menjadi ibu kota negara atau menjadi pusat konservasi atau penelitian hutan dunia? kalau itu negara yang kenapa jadi wali kota ya? Wali kota. Apa namanya, ibu kota? Ibu kota. Itu 50-50 sebenarnya, gitu kan. Tapi gue juga tidak bisa apa namanya tidak mewujudkan pemerintah, gitu kan. Nah kalau pusat sebagai konservasi atau katanya tuh Kalimantan adalah paru-paru dunia, nah, gue setuju yang di situ, Ya. yang paru-paru dunia. Ini tanpa karena kita membahas ya, regulasi pemerintah ya, ya. atau mengkritik. Betul, karena image-nya dunia itu adalah bahwa Kalimantan adalah paru-paru dunia. Nah sekarang paru-parunya sudah sakit. Nah jadi gimana dong? Kan gitu. Bronkitis, ya. Jadi bronkitis. Bagi gue bukan bronkitis lagi, sudah ada flek-flek. Ya.
itu harus kita pikirkan dibandingkan kita ribut dengan ibu kota. Iya. Ini prinsip mungkin Pandangan. semoga gua salah Ya. gitu kan, karena Benar. bener ya. Karena kan Ya. bukan gue orang idealis dan gue juga bukan pencinta alam. Kalau gue pencinta alam, habis gunung Jakarta Indonesia gue udah naikin gitu kan. Iya. Gue bukan penikmat alam juga, tapi di sini gue adalah sebagai ingin mencoba membuka Dari persepsi ya sampean. membuka mata kita sebagai anak Indonesia gitu kan. Ayo kita melakukan sesuatu untuk rumah kita sendiri. Gitu bagi gue. Hutan Kalimantan ya tadi selain paru-paru dunia kan merupakan hutan salah satu hutan tertua di dunia kan. Betul. Borneo. Ya itu. Sangat disayangkan ketika itu tidak menjadi progres untuk melestarikannya kan Ya. begitu Mbak. Secara regulasi atau kebijakan. Nah, jadi kita harus kita ini anak-anak muda ini harus bisa next generation tentang leluhur. Nah, ini yang kadang teman-teman lupa dengan nilai-nilai leluhur. Dayak. Semuanya punya nilai-nilai leluhur, Per. Jadi nah itulah yang harus kita terus mengingatkan anak-anak kita, generasi kita tentang bagaimana etika, nilai leluhur. Ada tulisan gue di Facebook, rindu menyapa pagi. Apa itu temanya Mbak? Ya, rindu menyapa pagi. Maksudnya apa itu Mbak? Maksudnya Jadi, dari puisi itu? Puisi ini intisarinya adalah dari orang dulu saat mereka bangun pagi pasti dia akan membuka jendela atau pintu, melihat dan keluar dengan menyambut pagi. Ya kan? Terus dia melihat anaknya masih tidur, lihat istrinya di atas di tungku memasak air, menyiapkan. Tetapi kalau zaman sekarang itu adalah saat lu masih bangun tidur, masih terbaring di tempat tidur, HP. dulu ya. Nah itu. Jadi tanpa dia harus berterima kasih dengan alam, tanpa dia harus mengucap syukur dengan semesta gitu kan. Langsung update status berarti. Nah itu. Nah, terus langsung gila udah terlambat gue mandi. Nyender sebelah itu Mbak ya. Sebenarnya temakan gue tadi gitu kan. Masa dia ini Gitu. ada lagu Iwan Fals yang Ya. sama dengan apa yang dia omongin. Apa itu Be? Ku buka jendela, Oh iya. sapa angin pagi. Nah kan itu. Iya. Jadi Indonesia itu memang itu. Cuman intinya kita harus bisa menarik kesimpulan, Pak. Bikin klip dia. Apa yang dia omongin dari penggiat apa itu dia kan belum bisa menyimpulkan Iya. bahwa Indonesia rumah besar kita seperti gadis cantik yang molek seksi. Yang siap diperkosa. Jadi konsekuensinya akan dieksploitasi habis-habisan. Akan dilirik, akan dilecehkan dan diperkosa. Iya, Kalau salah-salah. betul. Termasuk Kalimantan. Iya. Karena Kalimantan ini intinya Indonesia. Apa yang nggak ada di Kalimantan boleh kita sebut satu-satu. Berlian, mutiara, emas, batu bara, apa aja. Kayu. Kalau itu sudah otomatis karena rimba terlebat di Kalimantan. Nah, sekarang ditambah lagi dengan datangnya wanita seksi di sini, jadi tambah ramai kan gitu. Kan itu jelas untuk aku pribadi kedatangan dia ke sini ini bisa mengobati beberapa pohon ulin yang sudah tertebang tumbuh lagi dengan adanya dia di sini. Ya, penyediaan bibit ulin. Makanya aku kasih judul dia adalah Putri Rimba. Iya. Kenapa aku suka sekali dengan beliau ini? Karena potensi beliau itu sangat mewakili keresahan yang ada di benak aku pribadi loh ya. Aku sudah susah ngelihat Meranti, sudah lihat dia sudah sama aja. Tumbuh lagi tuh barang-barang. Melihat semangatnya Be ya. Karena dia lakukan itu. Iya. Gitu. Kesimpulan.